Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Nurul Fat dengan NPM 2021700111. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua topik. Yang pertama yaitu peran kependidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup dalam tantangan global, dan yang kedua mengenai AMDAL. Berikut videonya. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang yang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam definisi ini terlihat semakin jelas bahwa manusia memiliki andil yang besar di dalam mempengaruhi keberlangsungan dan dinamika lingkungan. Lingkungan meliputi keadaan baik yang disebut makhluk hidup maupun benda, termasuk pula keadaan-keadaan yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup dan benda. Keadaan-keadaan yang kemudian juga disebut hukum alam memang akan mengalami keadaan homeostatis atau keseimbangan apabila pengaruh manusia dalam batas kewajaran. Namun, apabila campur tangan manusia telah melampaui batas kemampuan salah satu atau lebih komponen lingkungan untuk memperbaiki dirinya, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara komponen lingkungan. Lingkungan akan berjalan dengan prinsip, tatanan, hukum seperti homeostatis atau keseimbangan, kemampuan atau kapasitas, kompetisi, toleransi, adaptasi, suksesi, evolusi, mutasi, hukum minimum, hukum entropi, dan sebagainya. Hukum alam merupakan salah satu hukum yang cenderung statis apabila faktor di luar hukum tersebut tidak berpengaruh terlalu besar. Apabila hutan tropis tidak ditebangi, menurut ambisi ekonomi manusia, tentunya suhu bumi tidak akan terus meningkat, tidak akan terjadi bencana banjir, dan tidak akan membentuk lahan fitness. Pada daerah pedesaan yang tekanan jumlah penduduk kecil sering masih dapat ditemukan udara yang segar karena meskipun manusia menghasilkan limbah dalam aktivitasnya, namun pengolahan alam terhadap limbah tersebut masih dimungkinkan. Sebaliknya, di daerah perkotaan yang padat tentunya akan sulit ditemukan udara pagi yang segar karena limbah dan polutan yang dihasilkan lebih besar jumlahnya dibandingkan kemampuan alam untuk menetralisasi keadaan tersebut. Lingkungan juga menjadi sumber kesenangan karena dapat dijadikan sebagai objek pemuasan kebutuhan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam cenderung tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Revolusi Industri 4.0 menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, di mana Industri 4.0 di sektor lingkungan keberpihakan kepada daya dukung lingkungan, yaitu pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan ekologis, pendidikan lingkungan, konservasi, dan produk ramah lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di suatu wilayah tidak melebihi dari daya dukung lingkungan dan keberpihakan kepada kelestarian lingkungan. Pola kehidupan manusia memang mengalami suatu revolusi besar-besaran ketika dihadapkan pada kenyataan semakin meningkatnya populasi jumlah manusia dan juga perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan. Pola hidup tersebut sebagian diantaranya ada yang kurang selaras dengan lingkungan alam, sehingga menghasilkan krisis lingkungan. Perubahan pola kehidupan antara lain meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang membutuhkan bahan bakar minyak, meningkatnya penggunaan energi listrik akibat alat-alat yang perlu diaktifkan dengan tenaga tersebut, berubahnya pola makan dari teknik pengolahan tradisional menjadi menggunakan alat modern yang lebih hemat waktu, dan digunakannya traktor serta mesin dalam usaha pertanian. Perubahan pola yang diberikan tersebut hanyalah beberapa contoh. Krisis lingkungan turut dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup tersebut. Peningkatan populasi tersebut membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pemenuhan kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan integratif lainnya. Meningkatnya populasi manusia secara langsung berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup yang hampir seluruhnya memanfaatkan sumber daya alam. Kebutuhan pangan yang meningkat berusaha dipenuhi dengan modernisasi dan mekanisasi pertanian. Modernisasi pertanian memiliki aspek positif diantaranya dapat mencapai intensifikasi dan diversifikasi produksi, namun juga turut menyumbangkan aspek negatif seperti dampak penggunaan pestisida dan insektisida terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan kebutuhan sandang juga secara tidak langsung memacu peningkatan produksi perkebunan kapas.
Hal negatif yang dapat timbul dari meningkatkan kebutuhan sandang adalah efek limbah hasil produksi dari industri tekstil. Kebutuhan akan papan menuntut eksploitasi terhadap berbagai sumber daya alam seperti kayu, pasir, batu, dan beberapa jenis barang tambang. Bekas daerah eksploitasi seringkali menjadi daerah yang tandus dan bahkan berubah menjadi lahan-lahan kritis. Pemenuhan kebutuhan integratif seperti rekreasi alam juga sering menghasilkan efek negatif berupa rusaknya alam oleh ulah manusia yang jahil ataupun berambisi mengeruk kekayaan dari potensi alam yang ada. Siapa bilang barang-barang bekas atau limbah tidak dapat digunakan lagi? Tidak selamanya, limbah dapat mencemari lingkungan dan juga merugikan manusia, seperti yang dilakukan sekelompok pemuda di kampung Jambelaer
Desa Pada Asih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi yang memanfaatkan limbah bekas aluminium. Limbah tersebut diolah menjadi maharaya yang dapat bernilai jutaan rupiah. Limbah aluminium ini dilebur hingga mencair selama 3 jam. Kerajinan dari limbah ini sudah diproduksi hingga ke luar negeri, salah satunya Hong Kong dan Malaysia. Kaleng bekas, panci, atau blok mesin motor gitu. Bisa aluminium pokoknya. Aksesoris motor sama ke Jakarta, kalau pagar bisa sampai luar. Biasanya diproduksi ke mana? Ke luar? Paling ke Malaysia kan, Malaysia. Iya, Malaysia sama Hong Kong. Biasanya, pemesan datang sendiri dengan memberikan contoh gambar yang akan dibuat. Proses pembuatan pun cukup memakan waktu lama, mulai dari pendesainan, pola, hingga membuat bentuk corak. Kalau harga, bisa ngikutin pasar gitu. Soalnya kan untuk aksesoris pedang kayak gitu, kebanyakan harganya harus kompetisi gitu. Jadi saya masuk ke Bapak Ahmad atau Pak Yusuf. Selain Hong Kong dan Malaysia, pengiriman juga sudah tersebar di Indonesia. Kerajinan aluminium ini dibanderol dengan harga per kilogram atau satuan tergantung tingkat kerumitan pembuatannya. Dan kini, omset pengrajin limbah aluminium ini hingga mencapai puluhan juta rupiah.